Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadiyah asyara. Utawi pelajaran kang kaping 11, pelajaran yang ke-11. Kita teruskan kemarin pelajaran 10 tentang bagaimana cara makan, minum yang sesuai dengan akhlak. Sekarang pelajaran yang ke-11. Ad-darsul hadiyah asyara utawi pelajaran kang kaping 11. Yang 11 iku fi adabil ibadati ing dalam mertelakake tata keramane ibadah, dalam menerangkan tata caranya ibadah, akhlak dalam beribadah. Wa adabil masajidi lan adabe ana ing masjid, ketika berada di dalam masjid. Ya bunaya duh anak cilik ingsun, iyyaka udiyo sira wat tafrita ing pepeko ceroboh fi ibadati rabbika ing dalam ibadah, ing dalam nyembah ing pangeran sira. Jagalah diri kita jangan sampai ceroboh ketika beribadah kepada Allah. Fa innahu krana sak temene Rabb, karena sunnya Allah iku yaqulu ngendika sapa Rabb Allah fi kitabihi dalam kitab Allah al-azizi kang mulya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna Ama khalaqtulan orang dadekake ingsun, dan saya tidak menciptakan al-jinna, menciptakan jin wal insala dan manusia illa liya'budun, aing supaya ibadah sapa jin lan insan. Semua makhluk yang berupa jin insan diciptakan itu tujuannya untuk beribadah. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yud'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Ma uridu orang Arab pakai ingsun minhum saking jin lan insan, min rizkin saking rizki. Ama uridu lan orang Arab pakai ingsun ayut imuni ingin tak aweh mangan sapa jin insan ing ingsun. Innallaha satamana Allah taala huwar razzaqu, yaiku zat kang akeh paring rizki. Allah enggak menghendaki rizki dari jin manusia, tidak menghendaki untuk memberikan makan, tidak, karena Allah sendiri yang akan memberikan rizki kepada mereka. Dzul quwwati kang duweni kekuatan, al-matini kang kukuh, kang kuat banget. Ini ayat Al-Quran. Artinya manusia dan jin ya. Kita bahas manusia karena kita adalah bangsa manusia. Manusia itu memang tujuan diciptakan oleh Allah itu ya memang tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah. Karena di sini ada ma, ada illa. Ketika ma dan illa, nafi dan istisna itu punya faedah namanya hasar. Hasar itu artinya maknanya hanya gitu, kalau dalam bahasa Indonesia itu hanya untuk beribadah, tidak untuk yang lain. Ya bunaya duh ngira anak cilik ingsun, kun ana sira iku harison wong kang lubo, orang yang ingin banget, orang yang sangat cinta, ini namanya haris. Ala adai sholati, ingat atase nekani sholat, untuk mendatangi sholat. Al mafrudati kang den fardhuake, yang difardukan. Fi waqtiha, in dalam waktunya sholat, di dalam waktunya. Ma'al jamaati, sertane jamaah. Jadi usahakanlah untuk kita mendatangi sholat, melaksanakan sholat yang difardukan di dalam waktunya dan jamaah. Harisan itu maksudnya berusaha semaksimal mungkin.
Hatinya selalu ingin tetap untuk sholat fardu itu di dalam waktunya dan berjamaah. Terus fa'idha qtaroba, mengenalikan isparak ketika waktunya sudah dekat. Fa'idha qtaroba mengenalikan isparak ketika sudah dekat awal waktu itu sudah mulai dekat, katakan kalau zuhur itu jam setengah 12 kan. Fabadir mongko age-age sira, mongko cepat-cepatlah ilal wudu'i, ke wudu. Ketika sudah dekat waktu ya cepat-cepat wudu. Wala tuzahim lan ojo desekan sira, jangan mendesak ketika ke tempat wudu ini. Ahadan ing wong suci fi tariqika dalam jalan sira. Jangan rebutan. Ini biasanya terjadi ketika di pesantren ya. Wala tusrif lan ojo ngliwati wates sira. Jangan israf, jangan melebihi batas. Istiqmalil ma'in dalam gunakake banyu. Ketika menggunakan air itu jangan sampai israf. Karena bagian daripada makruhnya wudu itu adalah israf. Istiqmalil ma'. Bagian daripada sesuatu yang dimakruhkan ketika wudu itu israf ketika menggunakan air, bahkan bisa jatuh haram. Wudu tetap sah, tapi dia dosa. Di antara israf ketika membasuh muka ya berkali-kali, sampai 7 kali katakan, karena sunahnya itu ketika punya kesunahan itu taflis 3 kali ya. 3 kali itu sudah dapat kesunahan. Faidah dakhala nalikane wis manjing, ketika sudah masuk ke waktu-waktu, ketika waktu sudah masuk, wa adzana lan wis adzan, sepal muadzinu wong kang adzan, dan si muadzin juga sudah mengumandangkan adzannya, fastaqbil mongko madhep sira, maka menghadaplah al qiblata ing kiblat. Washolli lan salat sira, dan salatlah as-sunnata ing salat sunnah. Al qabliyah kang bangsa qabliyah, maka salat sunnah qabliyah dilaksanakan. Sunnah qabliyah itu kalau zuhur itu yang muakkad itu rakaatani qabla zuhri wa rakaatani ba'daha. Ini ada 10 yang muakkad, rakaatani qabla zuhri wa rakaatani ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaatani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya. Wa rakaatani qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang muakkadah. Yang ghairu muakkadah selain 2 rakaat lagi qabla zuhri wa ba'daha. Berarti sebelum zuhur itu 4, setelahnya juga 4. Nanti seperti itu. Wa arba'a rakaatin qabla al-'ashri, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar ini juga kesunahan sekali kan, bahkan ada doa rahimallahu man shalla raka'ata arba'a rakaatin qabla al-'ashri. Terus wa raka'atani qabla al-isya. Ini yang ghairul muakkadah. Semuanya ada 18 kalau nggak salah jadinya. Wajlis lan lungguh sira, dan setelah salat qobliyah selesai duduklah. Wajlis lan duduklah. Bisa kinatin dengan tenang. Waqori lan jatmiko. Jatmiko itu ya duduk yang berwibawa. Hatta tuqo masih nggoden jenengake, sehingga didirikan apa as-sholatu sholat. Ketika sudah sholat itu didirikan dengan menggunakan iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, muadzin sudah mengumandangkan iqamah, maka fasholli mongko salat sira al jamaati serta jamaah. Maka salatlah kamu dengan jamaah bi khusyu'in, dengan khusyuk wa khudu'in lan TPDP. Ya khusyuk, ya khudu', menghadirkan hati di hadapan Allah. Wa'lam, ngerti ya sira, ketahuilah, annaka ing sak temene sira fi halis sholati, dalam nalikane ketika sholat, kita ketika waktu sholat, ikutu naji bisik-bisik sira, munajat rabbaka ing pangeran sira, bahwa kita ketika sholat itu sedang munajat kepada Tuhan kita, yaitu kepada Allah. Wa anta halu tawi sira iku waqifun wong kang ngadeg, wong kang sebo, wong kang lagi sowan baina yadaihi ing dalam ngarsane Allah Ta'ala. Bahwa kita itu sebenarnya sedang
sedang menghadap di hadapan Allah, kita sedang menghadap, sedang sibuk sowan, sedang sowan di hadapan Allah. Oleh karenanya fa iyyaka mongko wedi sira wa hawajisa syaitani ing pengeridone setan. Maka takutlah kita pada gangguan-gangguan setan. Berusaha untuk fokus kepada sholat kita. Wa iyyaka lan wedi sira, kita usahakan menghindar dari apa? Wattadhuka ing guyonan. Jangan sampai kita bercanda fi hadrati maulaka ing dalam ngersane bendoro sira. Ada di hadapan Allah kemudian bercanda. Maunya sebelum sholat itu enggak boleh bercanda, tapi benar-benar punya sikap sempurna lah. Punya sikap sempurna untuk menghadap kepada Allah, Tuhan semesta alam. Wa iyyaka lan udhiya sira wa iyyaka istighalal qalbi ing ketunggule ati bi ghairi munajatin lawan tanpa munajat, bi ghairi munajatir rahmani lawan tanpa munajat ing atau tanpa membisik ing Allah dat kang maha rahman. Usahakan hati kita itu untuk selalu fokus, jangan sampai kemudian kita tidak fokus kepada munajat kita kepada Allah. Kita sholat tapi kemudian hati kita tidak fokus, tapi lalai, maka kemudian ada ancaman. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Neraka wel bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kita berusaha untuk muhafadzah, untuk menjaga. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Ya bunaya duh ngerana cilik ingsun, Tuhan aku. Idza faraghta nalikane wis rampung sira, ketika kau sudah selesai. Minas sholati saking sholat, ketika kita sudah selesai dari sholat. Al mafrudati kang den fardhu akeh. Yang difardukan fasholli mongko sholat sira as-sunata ing sunah. Al ba'diyah kang bangsa ba'diyah. Maka sholatlah sunah ba'diyah. Kecuali ba'dal maghrib, ba'dal asri dan ba'dal subhi itu enggak ada ba'diyah. Ba'dal asri dan ba'dal subhi bagi beberapa ikhwan thariqah ya punya wadifah tertentu yang dibaca yang waktu-waktu itu tidak menggunakan ba'diyah. Setelah itu wata'u lan donga sira dan berdoalah Allah yang Gusti Allah, memintalah kita kepada Allah karena itu perintah dari Allah, ud'uni astajib lakum. Bima kelawan barang lawan doa tayassara kang dadi gampang apa mak min sholihid da'awati saking bagus-bagusnya pira-pira doa. Maka kita mintalah pada Allah dengan sesuatu yang kita bisa, yang kita merasa mudah dari doa-doa yang kita tahu, doa-doa yang baik. Usahakan minimal dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mendoakan kedua orang tua, Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wastaghfir lan nyuwun ngapura sira, memintalah ampunan. Rabbaka ing pangeran sira kepada Tuhan kita kathir kelawan akeh. Astagfirullah. Pas'alhu lan nyuwun sira ing Rabb al-fathah ing kebukae ati. Mintalah untuk futuh. Fa innahu karena satamane Rabb karena sunya Allah wal fatahu yaiku zat kang akeh bukae al-alimu tur kang ini. Karena Allah lah zat yang maha membuka hati dan yang mengetahui segala sesuatu. Allah maftah futuhal arifin. Diminta. Karena memang ini perintah dari Allah untuk uni istajib lakum. Akan ada satu hadis ad-du'a muhul ibadah. Doa itu adalah intisari muhul ibadah. Kalau muh itu dikatakan apa? Otaknya ibadah. Intisarinya ibadah itu doa. Doa disampaikan sebagai muhul ibadah karena apa? Karena merasa ketidakberdayaannya seorang hamba kemudian meminta kepada yang maha kuasa. Kalau sudah merasa seorang hamba yang tidak berdaya, kemudian memohonnya kepada yang maha kuasa,
ya berarti sudah menjadi hamba yang benar. Maka kemudian doa mukhul iman. Nah, bukti ketidakberdayaannya itu kemudian dibuktikan dengan cara berdoa. Jadi bukti orang yang tidak berdaya ya dengan cara doa itu. Kalau orang nggak mau berdoa, ya sombong namanya. Ya bunaya dongir anak ciri ingsun duha anakku. Ini statok tak lamun to poso sira Allah tajlisa yen to ora lungguh sira fil masjid dalam masjid. Kalau mampu jangan sampai duduk di masjid illa wa anta angin halau ta sira iku ala wudu ini ngatasé tingkah wudu. Jangan sampai ya duduk di masjid kecuali dalam kondisi kita itu punya wudu. Fa'al mongko agawe sira. Kerjakan itu maksudnya. Karena apa? Karena masjid itu adalah buyutullah. Jangan sampai kemudian kita duduk di masjid dalam kondisi kita sedang berhadas. Seyogianya kalau kita mampu, ini statok, kalau kita mampu, kita duduk di masjid ya dalam kondisi kita orang yang sudah berwudu. Fa'inal masajidah karena saat teman yang bira-bira masjid, karena sunnah masjid, iku buyutullahi bira-bira rumah Allah. Walai salana rawana iku minal adabi setengah saking adab, dan tidak ada bagian daripada adab atau tata krama apa anta dkhula yen to manjing sira ketika kita masuk baita rabbika ing umai pangeran sira pada masuk ke rumah Tuhan kita wa anta halu tai sira iku ala ghairi istidadin ing atase liyane cawis-cawis li ibadatihi maring nyembah ing Rabb. Jangan sampai termasuk bukan bagian daripada adab itu ketika kita masuk ke rumah Allah, tapi kondisinya kita tidak untuk siap-siap beribadah. Jadi mungkin mau ngapain? Ya pokoknya intinya datang ke masjid, tapi bukan untuk beribadah. Kenapa? Kok enggak? Ya buktinya nggak punya wudu, nggak punya suci. Kalau syarat daripada ibadah, diantaranya ibadah badaniyah untuk di masjid ya harus kondisi suci. Minimal ketika i'tikaf, karena diantara syarat daripada i'tikaf itu adalah suci dari hadas. Kita duduk saja tanpa berzikir, duduk saja tanpa membaca Al-Quran, tapi dengan niat yang benar, yaitu niat i'tikaf, itu sudah pahala. Hanya duduk dok, asal dalam kondisi memenuhi syarat yaitu suci. Di 10 hari yang akhir nanti di bulan Ramadan ini. Ya bunaya duh ngirana cek ingsun inna amatal muslimina saat teman yang ngumumnya berang Islam, orang Islam secara umum maksudnya iku yang turuna ningali sapa amatul muslimin, orang-orang umum itu akan melihat ila thalabatil ilmi maring bida-bida wong kang golek ilmu kepada orang-orang yang kebetulan dititipi ilmu. Orang umum melihat orang-orang yang ketitipan ilmu asyarifika mulya nadharul ihtirami kelawan peninggal mulyake, karena orang umum itu melihat orang-orang yang ketitipan ilmunya Allah walaupun seberapapun itu dengan pandangan-pandangan memuliakan. Maka ya orang-orang yang ketitipan ilmunya Allah menjaga sikap. Karena apa? Karena sedang dilihat dan bahkan dicontoh. Ketika orang-orang yang kebetulan dititipi ilmunya Allah kemudian tidak menjaga sikap, malah bahkan kemudian sikapnya tidak bisa untuk dijadikan contoh atau tuntunan, yang mending jadi orang bodoh saja. Wa yasta'dhimuna lan milang-milang agung sapa amatul muslimin kula saghiratin ing saben-saben perkara cilik takok kang tumiba apa saghirah minhum saking thalabatil ilmi. Orang umum itu akan melihat sesuatu kecil saja yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli ilmu itu menjadi masalah. Dianggap itu sesuatu yang besar. Padahal mungkin itu hal yang umum oleh beberapa orang. Maka bagi seorang ahli ilmu benar-benar harus menjaga sikap. Namanya wirai. Atau menjaga muru'ah. Memang itu diharuskan untuk memuliakan ilmu. Maka kemudian Imam Malik sampai menyampaikan irfa' ra'sa wa zayyin siyabak fa innal khusyuk fil qalb. Angkat kepalamu, hiasi pakaianmu yang bagus, karena khusyuk itu ada dalam hati. Untuk menghargai ilmu sampai seperti itu. Ayyaka mengobati sira ya bunaya dung ya anak ingsun
antusallito ing yen nguasake sira alsinatal amati ing biro-biro lisane wong bodoh ala nafsika ing awak sira. Jangan sampai kemudian kita menjadi bahan cemoohan oleh orang-orang yang tidak tahu karena sikap kita sendiri. La tarfa ojo banterno sira sautaka ing suara sira fil masjidil masjid. Jangan ketika di masjid itu pakai dengan suara-suara yang keras. Ketika di masjid ya usahakan ketika berbicara pun berbicara yang pelan dan hindarkan dari pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan kebaikan. Aina dzalika karena saat temen mengono raf isyarat karena sunya mengeraskan suara di masjid minal ami saking wong bodoh iku kopikun Allah. Oh dari orang umum saja itu sudah jelek. Wa huwa halu dzalik apalagi min talabatil ilmi saking biro-biro kang ilmu asyari fi kamulyo iku akbahu lebih Allah. Apalagi kalau dari orang-orang yang berilmu, ya lebih jelek lagi. Dari orang umum saja kalau kita bicara keras di masjid itu sudah sesuatu yang jelek, apalagi bagi orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu, ya lebih jelek lagi. Pak Syadulan lebih banget apa nukron oleh dan ingkari. Lebih keras lagi untuk berusaha untuk menghindari itu dan jangan sampai melakukannya gitu. Wala tukhasim lan ojo madoni sira ahadan ing wong suci min ikhwanika sing berdulur sira. Jangan kemudian bertengkar di masjid. Wala tunasi hulan ojo nentang sira ing ahad. Wala tudayyiq lan ojo ngrupukake sira. Jangan membuat sempit, mempersulit ala muslimin ing atase wong Islam. Yuridu kang ngarepake sapa muslim ayat ibadah ing yen ibadah sapa muslim fi baiti maulahu dalam umahe biro-biro bendera sira. Jangan sampai mempersulit bagi orang Islam untuk yang hendak beribadah di rumah-rumah Allah. Kayak musim kemarin itu luar biasa, cobaannya luar biasa, Masya Allah. Musim corona itu, masjid-masjid semua di pinggir jalan tutup, tidak ada masjid buka dan tidak menerima orang-orang dari luar untuk datang sholat. Ya, ini dalam kondisi darurat masalahnya, masalah COVID itu kemarin. Hampir semua masjid sampai kalau kita butuh sholat itu sangat kesulitan karena hampir masjid-masjid itu dipalang, ditutup. Kan saya suatu saat di Jawa Timur itu ya sholat di emper akhirnya, di emper masjid. Ya bunaya dong kirana jeneng ingsun anal ami ya saat menemukan kang bodoh iku idza dakhala nalikane manjing sapa ami karena orang yang bodoh ketika masuk al masjid ing masjid fal ajdaru mongko kang luwih patut jika kelawan sira wabihi lan kelawan ami iku ayat alama itu belajar sapa ami mingka saking sira al adabah ing adab. Karena orang-orang umum ketika masuk masjid yang pantas untuk orang-orang yang punya ilmu ini yang paling pantas ya orang-orang umum itu belajar tata krama, belajar tata cara, belajar adab kepada kita. Bagaimana cara yang baik ketika ada di masjid. Kalau khusyuk ala ning khusyuk. Ya la antusia orang yang tahu ngalahake sira al adab ing adab. Kaya tawalla moko mengo sapa ami nushaka ing itu terus sira. Irsyadakalan oleh nuduhake sira. Jangan sampai kemudian kita perilaku tidak sesuai ketika kemudian kita menyampaikan hal yang sesuai yang benar sesuai tuntunan syariat kemudian ditolak karena apa? Yang menyampaikannya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Ya, di masjid itu gini, jangan gini, jamaah ayo. Tapi dia sendiri nggak pernah jamaah, ya ditolak. Tidak, bukannya orang ini tidak mau melakukan nasihat, tapi menolak nasihatnya karena yang memberikan nasihat itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Yang terjadi kan adalah seperti itu. Walaupun ada ungkapan la tandur mangkola, wandur makola, la tandur mangkola. Lihatlah apa ucapannya, jangan melihat apa yang diucapkan. Tapi itu sangat sulit. Tetap orang akan melihat siapa yang menyampaikannya juga. Faya bunaya monggo tunggu anak cilik ingsun. La tudayyi ojo niat sira syarafal ilmi mulyane ilmu. Bi isaatil adabi kelawan ngalake adab. Jangan kau menyia-nyiakan ilmu, kemuliaan ilmu dengan bertata krama yang jelek. Fi buyutillahi dalam bir-bir umai Allah, di dalam rumah Allah. Wala tusallit lan aja nguwasaake sira al sinatal amati ing bir-bir lisane wong kang bodho ala ikhwani kain sesuk dulur ira. Jangan kemudian kita membiarkan lisan
ucapan-ucapannya orang umum atas saudara-saudara kita karena perilaku kita yang tidak sesuai. Ternyata, nah sama seperti itu kan kadang-kadang. Wa idza ra'aita lan nalikane ningali sira min ahadil musallina saking salah siji wong kang salat syai'an ing suwi-wiji ketika kita melihat salah satu orang yang salat melihat sesuatu takrahuhu kang sengit sira ing syai' fa'amilhu mongko ngelakokno sira ing ahad bil ihsani kelawan gawe bagus walut filan alus. Maka kita pergauli mereka dengan cara yang bagus dan cara yang lembut. Ketika melihat sesuatu yang kita tidak cocok, itu justru dipergauli dengan baik dan lembut supaya nanti diingatkan. Terus wa idza syi'ta nalikane karep sira antursyidahu saking yen to nuduhno sira ing ahad ketika kita hendak memberikan petunjuk yang benar, memberikan arahan yang sesuai ila hukmin maring hukum syar'in kang bangsa syara fala tughlid mongko aja kasar sira alaihi ngatasi had alqaula ing ucap. Maka jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, jangan sampai, tapi bahasa yang halus supaya mudah diterima. Walatun firhu lan ojo melayokno sira ing ahad minat tafaquhi saking belajar fitini dalam ilmu agama. Jangan membuat mereka lari dari belajar ilmu agama karena ucapan kita yang tidak sesuai, tidak pas untuk didengar. Mereka bukannya justru pengen belajar, tapi justru lari dulu karena ucapan kita yang tidak sesuai. Terlalu kasar penyampaiannya, kan seperti itu. Wallahu yahdi nuduhna Allah man ing wong yasha kang ngersake Allah iman ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg. Allah itu akan menunjukkan pada orang-orang yang dikehendaki untuk kepada jalan-jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi keterangan yang barokah dan bisa kita amalkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.